Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mimbar, sejangkau siar, semoga hari ini di hari Jumat yang berkah, sahabat sekalian dimanapun berada, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali hari ini ya, dalam rangka sama-sama mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita dipertemukan kembali dalam mimbar episode ketiga ya, tanggal 11 November ya, 11. Kali ini kita akan mengangkat konsep ya, yaitu konsep Islam dalam mengatasi resesi ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, saat ini pandemi masih saja terus berjalan, Bapak Ibu ya. Di mana-mana banyak kabar, bahkan peningkatan yang terus meningkat. Kita hanya bisa minta kepada Allah, semoga kita semua, keluarga besar kita, Armina Daily dan semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar yang paling terbaru adalah bahwa nanti di tanggal 14 akan diadakan lagi yang namanya PSBB. Tentu hal ini akan sangat berpengaruh dan berdampak pada yang namanya ekonomi. Dan banyak kekhawatiran para pengamat mengatakan bahwa jika ini terus berlanjut akan menyebabkan terjadinya yang namanya resesi ekonomi. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang pengusaha muslim dalam menghadapi hal ini? Maka kali ini di dalam kesempatan yang berkah ini, kita akan mengangkat yang tadi, yaitu konsep Islam dalam mengatasi resesi ekonomi. Dan alhamdulillah, kita akan dibersamai oleh narasumber kita yang luar biasa. Ya, insya Allah beliau akan hadir sesaat lagi bersama kita. Ya, beliau adalah orang yang luar biasa, ya. Salah satu dari pengurus untuk Majelis Ulama Indonesia. Beliau adalah Ustadz Haji Dr. Muhammad Bukhari Muslim LC-MA. Beliau banyak diminta untuk menjadi narasumber dimanapun, terutama untuk yang berkaitan dengan sistem syariah penjualan langsung berjenjang syariah atau PLBS. Dan pada kesempatan kali ini, beliau bisa hadir sama kita. Kita akan berbicara santai, kita akan mengangkat tema kita. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu dan manfaat yang kita terima. Baik, sebelumnya kita akan menyapa Bu Yuni Setiawati. Waalaikumsalam. Blora hadir, alhamdulillah. Sebentar kita akan menyapa Pak Kiai. Sebentar kita bacakan dulu. Pak Wahyu Sunarto, terima kasih sudah hadir Jember. Terima kasih. Ya, mari sama-sama para sahabat mimbar dimanapun kita hadir dan menghadirkan mitra-mitra kita untuk sama-sama mengkaji ilmunya Allah, menambah tentang ilmu kita sehingga kita bisa lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, ya, persiapkan diri kita, persiapkan hati kita, pikiran kita untuk sama-sama yang mendengarkan dan sama-sama kita akan berdialog dengan Bapak Kiai kita. Kita hadirkan saja pembicara narasumber kita pada pagi ini, ya. Inilah Bapak Kiai Haji Bukhari Muslim LC-MA. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak Kiai. Terima kasih sudah bisa hadir dan bersama kami Pak Kiai. Insyaallah Pak Kiai senantiasa diberikan kesehatan sehingga terus bisa memberikan kepada kami bimbingan tentang syariah. Baik Pak Kiai, nanti 1 jam ke depan kita akan sama-sama membahas sebuah tema, yaitu konsep Islam dalam mengatasi resesi ekonomi. Sangat berkaitan dengan keadaan kondisi saat ini Pak Kiai. Mudah-mudahan Pak Kiai bisa memberikan jabaran, penerangan kepada kita sehingga kita semua sebagai umat muslim bisa lebih tenang dalam menghadapi situasi seperti ini. Baik Pak Kiai, untuk mempersingkat waktu, tafadhol, saya persilakan waktunya untuk memberikan jawaban. Silakan Pak Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita masih bersyukur dan harus meningkatkan syukur, di mana kondisi saat ini kita masih diberi ketetapan iman dan sehat. Ada orang sehat nggak beriman. Nah itu parah. Ya kita yang nikmat utama itu iman. Yang kedua kita masih sehat karena sekarang ini kita diuji dengan namanya ketakutan. Kan Allah ngujinya dengan bisyarri wal khairi, dengan kebaikan dan keburukan. Al-khauf diuji dengan ketakutan. Saya rasa sama, kita sekarang sedang takut. Takut apa? Ya takut keluar rumah, takut macam-macam. Itu bagian dari ujian dari Allah. Bahkan kita sekarang ini kondisi kita sangat, perasaan kita ini itu sempit sekali kita. Itu kalau di Quran itu sebagaimana ada ungkapan, ada ayat, dunia ini rasanya sempit banget. Padahal kata Allah bima rohubat, dunia itu luas gitu ya. Kenapa sempit? Sekarang coba ini, salaman dengan orang nggak bisa, kumpul-kumpul dengan orang nggak bisa, sholat jamaah yang biasanya kita itu loh, apa namanya, rapatkan soft, suruh sekarang suruh apa namanya, jarangin. Itu namanya sempit, dunia ini sempit banget. Padahal Allah bima rohubat, itu yang sempit karena kita, perasaan kita nih, ya karena COVID. Nah, kaitannya tadi yang kita awali ngaji kita sekarang tuh ngaji duit ya, ngaji ekonomi lah, mungkin dikit aja. Begini Bapak Ibu, nanti kan sekarang tadi diawalin, kita ini sekarang dihantui rasa takut tadi loh. Rasa takut itu bagian ujian Allah. Dengan apa? Dengan kondisi keuangan kita. Kita takut rezeki kita nanti sulit. Kita takut dengan kondisi keluarga kita, takut dengan anak kita, ya kan? Rasa takut karena khususnya di bidang ekonomi. Karena apa? Tadi semua ditutup. Nah, rasa ketakutan ini Bapak Ibu, khususnya di bidang ekonomi yang tadi disebut resesi, rasa ketakutan akan munculnya resesi, sebetulnya ada sebuah kisah yang bisa kita ambil di dalam Al-Quran. Kisah apa itu? Nabi Yusuf. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu lah, tapi nggak apa-apa kita ungkap kembali, merefresh ulang. Ketika Nabi Yusuf itu ditanya karena dianggap dia bisa menafsirkan mimpi. Ada yang bermimpi untuk ditanyakan kepada Nabi Yusuf. Mimpinya adalah ada 7 ekor sapi betina gemuk-gemuk gitu. Kemudian dimakan oleh sapi yang kurus-kurus 7. Lalu ada gandum yang subur, kemudian ada gandum yang kering-kering. Lalu Nabi Yusuf mendengar dari orang ini cerita itu untuk menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf diceritakan di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalila mimma ta'kulun. Jadi kata beliau begini, kamu hendaknya, ini kan tadi dibilang, kok ada sapi betina gemuk-gemuk dimakan sapi betina, sapi kurus-kurus. Nabi Yusuf bilang, kamu hendaknya bertanam selama 7 tahun. Berarti maksudnya apa? Berbisnis, berusaha, dagang lah. Itulah kira-kira. Karena zaman dulu mungkin bertanam. Kemudian sebagaimana biasa tanam selama 7 tahun. Supaya maka kamu akan tuai yang kamu panen itu, hendaknya kemudian kamu makan sedikit-sedikit. Karena apa? Karena nanti ada masa paceklik, masa resesi, ya gitu maksudnya.
masa kesulitan ekonomi 7 tahun kemudian. Nah, ini ayatnya kita terinspirasi dari ayat itu saja. Ini maksudnya begini kira-kira. Sebetulnya kita udah diingatkan ketika kita ini sudah punya bisnis, punya usaha, punya uang, ya jangan kita boros-boros. Hendaknya kita makan sesuai kebutuhan kita. Nanti kalau nanti dalam kondisi darurat, resesi ekonomi itu kan darurat. Daruratnya darurat ekonomi. Maka kita masih punya tabungan. Tabungan yang bisa kita makan pada saat resesi itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tabungan itu dalam Islam boleh nggak sih? Boleh. Nabung yang banyak juga boleh. Bahkan ini kalau kita baca lagi ayat yang lain, kita nabung, bahasanya nyimpen lah. Nyimpen harta untuk anak cucu terus juga boleh. Itu nggak masalah. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah mendengar sebuah cerita tentang dialognya Nabi Musa dengan Nabi Khidir, di mana Nabi Khidir itu, ini kan ceritanya panjang, ini saya potong dengan membangun sebuah tembok besar yang roboh. Nabi Musa itu, padahal dibilang tadi, kamu nanti kalau ikut saya, jangan komentar apapun. Nabi Musa ngapain dibangun ini, udah roboh. Kalau bangun kenapa nggak minta upah? Nah, di situ Allah bercerita dalam ayat itu, ini di rumah ini di bawahnya ada harta tersimpan miliknya yatim yang bapaknya orang soleh. Artinya apa? Bapaknya yang soleh itu nyimpen duit, nyimpen tabungan, nyimpen emas untuk anaknya. Berarti ini boleh, nyimpen itu boleh. Nah, tadi juga Nabi Yusuf kita simpan untuk masa-masa yang akan datang. Nah, ini bagian dari orang Islam menyikapin kehidupan ekonomi. Jadi jangan sampai kita meninggalkan di ayat yang lain nih, meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan diafan, doif. Anak-anak kita atau kemudian harinya kita juga lemah. Gara-gara apa? Tadi kita tidak siap-siap dengan kondisi ekonomi yang kita nggak akan tahu apa yang terjadi nanti. Sehingga rasa ketakutan kita itu akan lebih ringan lah. Kenapa? Kita udah ada persiapan, di sisi lain kita pasrah kepada Allah, tapi di sisi lain kita sudah, ya saya sudah menjalankan perintah Allah yang lain. Apa itu? Persiapan. Kan gitu kan? Wal tangzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu mempersiapkan dirimu untuk ghad. Ghad itu kalau dalam banyak tafsir hari akhir. Hari akhir kan bisa, nanti juga bisa, artinya menyiapkan hari esok, hari lusa dan sebagaimana. Sehingga orang yang beriman itu tidak ada bunyinya rasa ketakutan karena resesi, karena COVID, resesi, nggak ada. Semuanya sudah disiapkan, semuanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pentingnya ini. Kita namanya ngaji ekonomi, bukan berarti orang Islam, saya bukan nggak setuju tuh orang-orang, udahlah kita tuh hanya mikirin akhirat, semuanya dihabiskanlah untuk amal. Enggak, boleh kok kita nyimpen tabungan, itu boleh. Bahkan tadi tuh emas juga bisa simpen untuk anak-anak nanti. Dan itu kata Allah dalam Quran itu anak orang tuanya wa abu masoleh, kedua orang tua orang soleh itu. Jadi bukan berarti orang soleh terus nggak nyimpan anaknya apa-apa, enggak. Nah, ini pengantar kita tentang ekonomi. Nanti kaitannya dengan bisnis kita dan sebagaimana. Itu Ustaz Rafi. Oke, Pak Yai, siap. Jadi kita sambil ngobrol Pak Yai, ada beberapa pertanyaan yang kami siapkan yang memang sangat berkaitan dengan tema kita. Langsung saja Pak Yai. Yang pertama tadi bahwa kita sebenarnya tidak usah takut dan khawatir menghadapi resesi ekonomi ini. Jadi menurut Pak Yai ini, bagaimana kita sebagai umat muslim ini untuk menghadapi resesi ekonomi yang kemungkinan akan datang ini Pak Yai? Nah, bagaimana kita menghadapinya Pak Yai?
Bagus nih. Ketika kita, ini kan prediksi para ekonom, para ahli, karena kondisi orang nggak bisa bergerak banyak, dibatasin, pasar-pasar ditutup, pekerjaan ditutup, orang kantoran ditutup, yang bekerja disuruh kerja dari rumah, orang biasanya ngojek nggak bisa ngojek, ya kan? Ini Betul. dari indikasi itu, ini dimungkinkan, kemungkinan besarnya ada kesulitan ekonomi, ada paceklik lah. Orang akan sulit mencari duit, kalau sulit nyari duit, sulit untuk makan. Nah ini yang penting nih. Nah tadi apa tuh solusinya apa di Islam? Gini saya sampaikan, di Islam itu kita harus, atau Islam mengajarkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita secukupnya. Jadi misalnya begini, sekarang ini kita punya tabungan misalnya lah. Nah itu jangan sampai kita menghabiskan dengan waktu yang pendek. Misalnya kalau kita punya duit yang kira-kira cukup untuk 2 minggu, misalnya gitu. Nah itu bisa kita atur untuk cukupnya sampai 4 minggu 2 kali lipat. Itu caranya, diantaranya dianjurkan dalam Islam begitu. Yang tadi itu loh, Nabi Yusuf menyarankan kamu tanam biasa, nanti kamu nanamnya kamu sisakan sedikit. Artinya konsumsi sedikit untuk persiapan 7 tahun. Nah ini kan tadi sudah dikasih warning. Kalau Nabi Yusuf dikasih melalui mimpi. Kasih tanda-tandanya oleh Allah melalui mimpi kan. Mimpinya ada sapi dimakan sapi. Sekarang tanda-tandanya para ahli udah ngomong sebentar lagi resesi, sulit uang, berarti kita sudah harus siap-siap. Gitu, siap-siapnya kita makan secukupnya untuk kita hemat, nanti kita nggak tahu sampai kapan. Kita ini misalnya Nabi Yusuf masih tahu enak tuh dikasih tahu 7 tahun. Nah sekarang kita nggak dikasih tahu tuh berapa, 10 tahun, setahun, 2 tahun, nggak tahu kan? Nah, ini bagian ngaji agama begini, ngaji ekonomi. Jadi bukan ada orang walah pasrah aja lah. Ada yang dalilnya pakai rezekinya udah ditanggung oleh Allah. Kan gitu kan? Kita tenang aja. Loh, tapi ini juga ada ayat yang lain loh. Betul, rezeki ditanggung. Kita ada perintah untuk mengatur ekonomi kita. Gitu, Ustaz. Siap-siap Pak Kiai. Oke, kita coba membahas Pak Kiai penyebab gitu ya, penyebab terjadinya resesi ekonomi. Ada beberapa, ini mungkin kita prediksikan saja. Apakah penerapan sistem kapitalisme, sekulerisme, tentang keserakahan, individualis, kemudian juga gaya hidup yang hedonis, kemudian yang sikap-sikap yang berlaku curang dan sebagainya, apakah ini bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya resesi ekonomi Pak Kiai? Menurut pandangan Pak Kiai. Bagus nih, pertanyaan bagus nih. Kalau kita ngaji ekonomi di kampus, ada perdebatan antara teori kapitalisme sama teori ekonomi sosialis. Nah, penerapan teori kapitalisme itu sekarang yang terjadi hampir di seluruh dunia. Nanti saya kasih ya. Misalnya contohnya apa? Contoh yang paling sederhana tuh Bapak Ibu. Di kapitalis itu kayak apa sih gitu? Kapitalis itu apa gitu? Salah satu contoh, salah satu unsur dari kapitalisme itu ketika kita hidup yang nggak pernah peduli dengan orang lain. Contohnya apa? Begini, ketika kita hanya pengen hidup bahagia sendiri, enak sendiri, kalau punya duit nggak mikirin orang lain, nah itu di antara cirinya. Gitu. Yang penting kita, orang lain nggak perlu. Itu loh, itu di antaranya. Saya contoh begini nih, yang penting kita tuh, misalnya kita punya uang, ini uang nih, orang lain itu susah, lalu orang lain ini mau pinjem uang ke kita udah kasih nih, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu udah dikasih, tapi masih nggak bisa, pengen usaha misalnya gitu. Akhirnya kita kasih utangan, dah saya utangin deh,
Anggap 10 juta kamu bisnis. Nah, ketika kita berpikir, oh pokoknya karena saya utangin, saya nggak peduli, duit saya harus balik dan harus nambah. Itu diantara ciri-ciri kapitalis. Karena apa? Mikir duitnya, kapital dia. Gitu loh. Nggak berpikir orang itu bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Gitu. Nah, sebab resesi itu bisa jadi faktor-faktor tadi. Tetapi kalau resesi sekarang dunia ini tidak hanya tadi, tapi ini faktor ada semacam ini kekuasaan Allah. Pengen kita ini suruh kembali. Kenapa? Ini dunia. Ini seluruh dunia itu kena. Seluruh dunia mengalami ini. Gitu. Kalau hanya Indonesia saja mungkin kita ada faktor ini ada pandemi ini seluruh dunia kena COVID. Orang semua bekerja susah. Contohlah penerbangan kita ke Saudi, ke luar negeri itu stop. Kalau penerbangan stop, orang yang bekerja di bandara nggak dapat duit. Baik bandara kita mau bandara Jeddah. Kalau itu yang di bandara, pilotnya nggak bisa digaji karena perusahaannya nggak dapat duit. Jangan usah pilot, tukang sapunya, tukang apanya, stop semua. Ini kerjanya karena resesi dunia, gitu loh ya. Nah, tapi kalau kerusakan ekonomi karena satu kerakusan. Mungkin ya ini kan kita semuanya introspeksi atas diri kita. Allah memberikan COVID ini agar kita ini kembali kepada Allah. Selama ini tadi disebutin rakus. Kita ini rakusnya luar biasa. Kita sudah punya motor, pengen mobil. Sudah punya mobil 1, pengen 2. Sudah pengen 2, pengen rumahnya ganti, nambah. Sudah begitu kalau punya duit, pengen punya kereta api sendiri. Sudah punya kereta, pengen punya pesawat. Dan itu memang sifat manusia, memang alhaakumut takatsur, betul. Tapi maksudnya jangan rakus banget, itu negatif. Sehingga eksploitasi nggak karu-karuan. Kemudian kita bisa dilarang. Ini salah satu indikasi. Misalnya, kenapa sih ada COVID? Mungkin kita melanggar aturan Allah. Sudah terlalu jauh kita melanggar, gitu. Sehingga oleh Allah diturunkan gini biar kembali lagi, normal lagi nanti. Sehingga faktor-faktor rusaknya ekonomi karena kerakusan kita. Duit itu sekarang hanya diputer-puter di orang kaya, itu yang nggak boleh. Itu diantara orang kapitalis, itu namanya kapital kan modal. Jadi orang yang punya duit saja yang menguasai ekonomi, itu nggak boleh. Itu Sat. Baik Kiai, subhanallah. Makin banyak nih kita dapat masukan-masukan yang luar biasa. Oke, tadi Pak Kiai sudah menyebutkan salah satunya adalah surat Yusuf ya. Bahwa di dalam Al-Quran itu sudah ada yang memperingatkan kita, salah satunya adalah surat Yusuf. Nah, apakah ada ayat yang lain Kiai sebagai penunjang yang menyebabkan berbicara tentang resesi ekonomi ini selain surat Yusuf? Baik, bagus nih. Nah, ini ngomong tentang tadi kaitannya resesi dan kapitalisme. Sekarang ini orang menuju mengalami kesulitan. Di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang mengajarkan kita. Jadi bunyinya kaila yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai harta kekayaan itu hanya muter-muter di orang kaya semua, nggak boleh. Ini kaitannya dengan kapitalis dan resesi. Saat ini beginilah kira. Ini diantara akibat tadi hanya orang kaya yang menguasai sumber-sumber ekonomi. Resesi begini, orang yang punya duit menahan duitnya. Artinya nggak mau belanja dia. Buktinya apa? Mall tutup, pasar tutup. Lah orang yang datang ke pasar kan mau belanja, mau beli. Ini yang beli sekarang nggak ada. Berarti warung-warung nggak punya uang kan? Orang-orang kecil, kaki lima nggak ada yang belanja. Duitnya ditahan semua. Ini nggak boleh. Karena apa? Selama ini duit itu dikuasai oleh beberapa orang. Nah, Islam melarang itu. Jangan sampai
Kekayaan itu hanya dikuasai oleh segelintir orang. Kondisinya akhirnya begini. Ini kalau berdasarkan kalau kita ikut seminar di mana-mana ya, banyak para ahli ekonom itu mengatakan begini. Ini khusus Indonesia lah, atau bahkan mungkin dunia saya pikir sama. Kekayaan di negara Indonesia ini misalnya gitu, itu hanya yang misalnya APBN itu kan kira-kira kalau nggak salah 3.000 triliun lah kira-kira gitu. Nah pertanyaannya begini nih, kira-kira duit 3.000 triliun itu yang menguasain itu orang kaya apa orang miskin atau merata? Nah ini yang pertanyaan. Nah kata orang para ekonom itu 80% kekayaan kita dunia bahkan itu dikuasai 20% orang. Sedangkan yang 20% kekayaan itu direbutkan oleh 80% masyarakat. Jadi kan tambah gak kan? Nah ini yang menjadi persoalan kita tuh di situ. Saya kasih contoh begini, misalnya ada duit 1 miliar. Duit 1 miliar itu yang 800 juta itu dikuasai, dipegang oleh 20 orang. Yang 80 orang rebutan yang 200 juta. Jadi artinya ada ketidakseimbangan. Gitu loh. Sehingga resesi terjadi, orang kaya nggak mau belanja gitu kan. Ya orang miskin susah. Duitnya dipegang mereka semua. Gitu loh. Nah Islam mengajarkan agar kita ini banyak nolong orang, sosial, mikirin orang. Nah itu tuh kaidahnya. Gitu Ustaz. Ya, oke. Ya, kita berdoa saja mudah-mudahan para pengusaha-pengusaha muslim kita nih yang memang sedang diberikan rezeki oleh Allah, yang mampu membantu sahabat-sahabat muslim lainnya yang mungkin sedang dalam badan kondisi sulit. Oke, Ya. tadi Kiai sempat menyinggung bahwa sifat kapitalisme adalah meminjamkan, tapi dia membani. Ya. Mungkin ini salah satu seperti unsur riba, Kiai ya. Ya, ini kondisi seperti ini itu bisa memicu bagaimana orang kesulitan kemudian mencari pinjaman untuk menghidupi kehidupan ini dan akhirnya tersangkut oleh riba. Apakah memang riba ini bisa menjadi pemicu juga kayak terhadap terjadinya resesi ekonomi ini? Ya, bagus nih. Ini masuk ke dalam gini aja. Kan kita udah tahu nih, riba itu jelas-jelas haram. Haramnya dengan Quran maupun hadis. Artinya Allah mengharamkan, hadis juga mengharamkan. Jelas itu. Misalnya di Quran itu jelas wadzaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba, suruh ninggalin. Kalau di hadis banyak sekali, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa kadibahu wa syahidu wa qalahu sawa. Rasulullah melaknat orang yang makan, yang mewakilkan, yang nulis, yang melihat, dosanya sama. Nah, riba itu jelas haram. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui. Apa sih bedanya? Apakah benar sekarang itu riba itu merajalela? Itu penting nih. Saat ini namanya riba itu merajalela. Di mana merajalela? Nah, kalau kita menggunakan bank konvensional. Nah, saya pengen sedikit saja saya kasih tunjuk. Tadi dibilang kalau orang ngutangin, nah ini bedanya ngutang sama minjem nih. Kita harus pinter nih. Kita tuh ngutang sama minjem beda. Kalau minjem barangnya harus kembali. Ngutang kita ngutangin orang. Nah kita kadang sering datang ke bank konven minjem duit, ke bank minjem, bukan minjem, ngutang. Nah itu maksud saya. Kalau kita ngutang, nah kita ngomong ngutang. Utang itu adalah tolong menolong. Bukan nyari untung. Jadi kalau Anda ngutang kemanapun, ngomongnya ngutang, nggak boleh ada tambahan. Kalau ada tambahan namanya riba. Lah riba itu mencekik. Mencekiknya di mana? Saya kasih tunjuk begini Bapak Ibu. Kan kita butuh duit. Nah di Islam itu harus jelas butuh duit untuk apa sih? Gitu loh. Jadi kita tuh harus clear. Sehingga nanti orang tadi tidak rakus tadi di awal.
Tidak rakusnya gimana? Kadang-kadang kondisi kita sekarang ini rakus. Misalnya apa? Kita ini belum butuh mobil. Karena rakus pengen punya mobil, gitu kan? Karena pengen punya mobil, akhirnya ngutangnya ke bank. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ngutang ke bank, gitu kan? Kalau tadi konsepnya ngutang, misalnya 100 juta, ya harus kembali 100 juta. Lah ini enggak, kita ngutang 100 juta, jadinya 130 juta. 30-nya ini namanya riba. Ini enggak mau tahu namanya apa itu, bank itu enggak mau, pokoknya duit saya harus kembali berapa? 100 juta plus 30 juta. Nah, kalau di bank konven, tadi ngomongnya ngutang. Kalau ngutang nggak boleh ada tambahan, gitu loh. Sehingga kalau ada tambahan, ada kaidahnya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap ada utang piutang kok ada tambahan, maka itu riba. Lah kalau kita bisnisnya semuanya sekarang pakai riba, ya terbelit-belit, gitu loh. Makanya begini, ini saran saya. Kalau kita ini harus pandai mengukur diri. Kalau memang belum perlu, nggak perlu yang tadi rakus itu loh. Harus ngutang dulu, harus nggak usah lah kalau nggak penting lah. Kalau nggak penting banget nggak usah ngutang. Itu maksud saya. Tetapi gini, nah kan itu kalau kita butuhnya motor. Tapi kalau butuhnya untuk bisnis, untuk usaha, kita butuh dana. Nah ini yang paling berbahaya nih. Kita butuh modal misalnya 1 miliar untuk usaha. Nah, kalau datang ke bank konven, akadnya ngutang kan? Lah kalau ngutang harus dikembalikan 1 miliar plusnya plus bunga tadi. Lah kalau di syariah tuh nggak boleh begitu. Kalau kita untuk usaha, namanya usaha bisa untung, bisa rugi. Lah kalau kita minjemnya bank konvensional, dipastikan untung, yang nggak ada. Di Quran itu malah tadri nafsun mada taksibu godan. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi besok, nggak tahu bisnis kita besok. Ini dari kalau konven dipastikan, pokoknya duit saya 1 miliar plus bunganya. Kamu untung mau rugi apa terserah, nggak urus saya. Yang penting duit saya kembali. Kalau di syariah nggak begitu. Kalau namanya pengen untung harus nanggung resiko. Jadi ini bedanya nih. Kalau riba nggak mau nanggung resiko dia. Tapi kalau sistem syariah resiko ditanggung bersama. Sehingga tadi dibilang resesi ini numpuk bulat-bulat karena ditanggung oleh satu pihak. Gitu, Ustaz. Nah. Alhamdulillah. Ini kita makin terbuka nih Kai dengan tentang syariah. Itu sebabnya kenapa dari pihak kami menyarankan untuk lebih ke arah yang bersyariah, seperti mungkin menabung di bank syariah dan sebagainya, membuka tabungan syariah dan sebagainya. Karena alhamdulillah nih Kai sudah menjelaskan sekali tentang pentingnya syariah. Nah ya paling nggak bisa menjadi salah satu penghambat resesi ekonomi ya Kai ya. Oke. Tadi Kai di awal sudah sedikit sekali memberikan tentang solusinya. Nah sekarang kita kupas lagi nih Kai, biar lebih afdol. Bagaimana nih kita, apakah ada solusi yang terbaik sebagai umat muslim untuk lebih sabar dalam menghadapi ujian yang insya Allah nanti mudah-mudahan sih nggak ada ya, yang namanya resesi ekonomi. Kita berdoa mudah-mudahan resesi ekonomi tidak ada. Tetapi kalau sampai terjadi, mungkin Kiai bisa memberikan solusinya seperti apa agar kita bisa lebih tenang lagi Kiai menghadapi itu. Ya. Bagus. Sebelum solusi ya, saya sedikit nambah tentang gini, gampangnya atau ringkasnya, apa sih bedanya kalau kita datang ke bank syariah sama bank konven? Ini gini, ceritanya begini, nanti biar kita tahu. Solusi pertama tadi syarat pertanyaan bagaimana, misalnya pertama ayo kita patuh kepada Allah. Nyari duit yang halal, berbisnis yang halal, naruh duitnya yang halal juga, yang benar. Nah, bedanya begini. Kalau di bank kita misalnya sama-sama butuh mobil, akan ada bedanya datang ke bank konven sama bank syariah. Kalau di bank konven, kita ini utang uang, dapat uang untuk beli mobil. Jadi kita utangnya uang, sehingga akad kita utang. Tapi kalau di bank syariah, itu kita bukan utang. Kita itu beli mobil, bayarnya nyicil. Jadi beda. Jadi akad kita beli.
bukan utang. Nah, ini yang menjadi beda. Jadi sangat beda. Nah, agar kita ini terbebas dari resesi macam pun, ayolah kita misalnya meniru Rasulullah SAW. Apa sih? Rasulullah itu utang nggak? Utang boleh. Jadi utang itu boleh. Ketika Rasulullah itu di akhir-akhir hayat beliau itu ngutang gandum untuk beberapa waktu dan menggadaikan baju besi. Baju besinya digadaikan di orang Yahudi. Artinya memang kalau memang perlu boleh, nggak apa-apa. Maksudnya apa? Kalau perlu sajalah kita ngutang, gitu. Kalau nggak perlu ya jangan, gitu ya. Ini penting nih, jangan karena keinginan kita harus apapun, semuanya ngutang, mobil ngutang, rumah ngutang, handphone ngutang, apapun, gampang kita bisa nyicil, janganlah. Kebiasaan itu jangan di apa ya, tradisi itu jangan diterapkan di kita lah ya. Kalau butuh saja boleh ngutang, itu sebenarnya boleh. Yang kedua, agar terrealisasi, ayo kita berhemat, gitu caranya. Yang tadi disampaikan ini yang kedua ya, kita berhemat, kita jaga keluarga kita, gitu ya. Yang ketiga ini penting ini. Yang ketiga adalah kita minta tolong kepada Allah. Kalau tadi upaya kita berhemat itu karena upaya fisik. Kita makan ya secukupnya saja, itu upaya fisik. Tapi harus ada upaya batin. Upaya lahir, upaya batin. Upaya batin ya kita minta tolong kepada Allah. Kita jelas gak mungkin akan bisa selamat kecuali atas pertolongan. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah juga nolong, kita juga berusaha merubahnya, bikin yang tertib, usaha yang tertib, mengatur pengeluaran, gitu. Yang nggak penting-penting, belum waktunya jalan-jalan, nggak usahlah jalan-jalan dulu, nggak boleh, nggak perlu yang untuk kesehatan sekarang nih, itu yang penting tuh sekarang. Misalnya seperti itu, sehingga nanti kita bisa mengatur. Gitu Ustaz, insya Allah. Oke. Ya, yang terakhir ini sebelum kita tutup, berkaitan dengan usaha kita di Armina Daily, Pak Kiai. Oh, tadi Pak Kiai bilang, kalau tidak perlu jangan, gitu ya. Maka bagaimana cara kita menjalankan usaha kita nih secara amanah. Jadi kita mentang-mentang kita butuh, akhirnya kita terabas sana, terabas sini melanggar kode etik. Nah, bagaimana ketika bisnis, suatu usaha dijalankan dengan melanggar kode etik, contohnya misalnya, udah jual di mana, di sini, di press market, dan sebagainya, melanggar aturan yang ada, atau kode etik. Nah, bagaimana nih ketika usaha itu dijalankan, bagaimana hukumnya Kiai secara syariah? Gitu. Ya, ini penting nih. Kan tadi begini, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kita diperintah, ini perintah Allah loh ya, untuk makan yang halal dan thayyib. Kalau thayyibnya sudahlah, insya Allah bagus untuk kesehatan kita, untuk menjaga stamina karena kondisi kita kayak gini. Sekarang halal itu bisa zat, bisa cara mendapat. Barangnya halal dan mendapatkannya. Lah cara mendapatkan halal itu harus ikut aturan. Lah aturan itu bisa aturan dari Allah, bisa aturan yang kita sepakatin berdasarkan hadis al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu harus sepakat dengan atau menjalankan apa yang sudah disepakatin. Bapak Ibu, kita sudah masuk di Armina Daily nih. Ya kan? Nah, itu kita harus sepakat dengan ketentuan yang sudah kita masuk ke perusahaan ini. Jangan sampai kita melanggar hanya tadi mengejar untung. Janganlah. Ingatlah, berkah itu lebih penting daripada banyaknya materi. Gitu Ustaz. Jadi kita nanti nyari berkah. Ingat dah, pokoknya ikut aturan. Kode etik dijalankan. Kalau dilarang ya sudahlah, yakin. Kalau kita menjalankan apa yang kita komitmen kita, pasti akan diberi jalan oleh Allah. Gitu insya Allah. Gitu Ustaz. Mudah-mudahan ya saran solusi yang telah Kiai berikan ya sangat banget bermanfaat sekali, terutama tentang syariah tadi. Mudah-mudahan seluruh sahabat mimbar kita, para pengusaha muslim tidak lagi menjalankan untuk tidak melanggar kode etik yang ada. Karena bagaimanapun kita tidak mau terjadinya resesi ekonomi. Bagaimanapun kita bersikap lebih baik lagi. Semoga Allah tidak murka. Karena kalau Allah murka, kita semua bisa kena begitu ya.
Ya. Sebagai penutup, Gai, karena ini Jumat Barokah, maka lebih baiknya kalau tadi kita diawali dengan doa, dengan basmalah, maka kita tutup lagi dengan doa. Saya mohon pada Gai untuk membacakan doa agar usaha kita makin lancar, kita diberikan perlindungan oleh Allah, dan mudah-mudahan resesi ekonomi itu tidak terjadi dan kita bisa menghadapi semua yang terjadi dengan baik. Silakan, Gai. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu khazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma yassir lana umurana wa hassil maqasidana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah yang kasir. Kiai sudah membersamai kami semua. Mudah-mudahan hari ini bertambah berkah semua. Yang mudah-mudahan next time ke depan kita masih bisa bersama oleh Kiai. Kiai diberikan kesehatan sehingga bisa terus memberikan berkah kepada kami. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, Kiai. Ya, selamat bertugas untuk menjadi petugas Jumat nanti. Mudah-mudahan makin banyak yang tercerahkan, Kiai. Terima kasih atas waktunya, Kiai. Ya, baik untuk sahabat Mimbar, ya. Terima kasih. Baik sahabat Mimbar, alhamdulillah ya kita sudah banyak diberikan masukan oleh Kiai kita. Mudah-mudahan apa yang beliau berikan kita bisa jalankan dengan baik. Sekali lagi, jika Anda ingin menjadi pengusaha yang amanah, jalankan semuanya dengan baik dan benar. Ya, ketika kita melanggar kode etik yang ada, mungkin betul secara ekonomi, ya, secara penghasilan kita bertambah, tetapi secara keberkahan tidak ada di dalamnya. Bisa jadi ketika kita banyak uang, akhirnya uang itu habis juga untuk hal yang kita tidak sadari terjadi. Sekali lagi, sahabat Mimbar, mari kita perbaiki diri kita terus setiap hari. Mari kita menjadi pengusaha muslim yang hidup dengan berkah dan mentaati peraturan yang ada. Baik, sekian dulu untuk Mimbar episode 3 ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa di episode berikutnya. Saya Raffi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.